Perjuangan sia-sia. Hari itu adalah hari yang ditentukan. Albert akan berangkat menuju kota tinggi. Meski bandara berisik oleh suara-suara orang yang berlalu lalang, Albert hanya duduk di bangku ruang tunggu. Tangannya berkeringat dingin, berulang kali memeriksa jam tangannya. Tanda-tanda kecemasan jelas terpampang di wajahnya. Dia telah menunggu Tiara lebih dari 2 jam. Pandangan Albert terus menatap pintu masuk dengan tatapan kosong, namun hatinya berdebar tidak karuan. Apa dia akan datang? Gumam Albert pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh keramaian bandara. Matanya terus mencari sosok gadis itu, gadis nakal yang sudah mencuri hatinya. Ia menelan ludah beberapa kali, rasa gelisah menyeruak ke dalam dadanya. Dengan susah payah ia menenangkan dirinya. Setiap kali pintu masuk terbuka berharap gadis itu datang, namun yang datang sosok lain dan bukan Tiara yang masuk. Sementara itu, Tiara kini tengah berjuang melawan kemacetan lalu lintas yang begitu panjang. Di dalam mobilnya, wajahnya tampak tegang dan matanya tak henti-hentinya ia memandangi jam yang ada di dashboard mobil. Detik demi detik berlalu begitu cepat, seolah-olah waktu sengaja mempermainkan dirinya. Ya Tuhan, kenapa macet gini? Ada apaan sih di depan? Tiara terus melirik ke depan, mencari sumber kemacetan. Namun nihil tidak ada yang bisa ia lihat, selain deretan mobil yang memanjang. Semoga masih sempat. Gumam Tiara seraya mengendalikan mobilnya untuk bergerak sedikit lebih cepat. Namun, kemacetan tak kunjung mereda. Setiap mobil di depannya tampaknya bergerak dengan kecepatan seperti siput. Melaju hanya beberapa sentimeter saja. Ia mengetuk-ngetuk setir mobil dengan jari-jarinya dengan irama yang tidak beraturan, menandakan kegelisahannya. Bibirnya bergerak-gerak, berdoa dalam hati agar bisa bertemu dengan Albert sebelum dia berangkat. Please jangan berangkat dulu, bisiknya pelan, menahan rasa panik yang mulai merayapi hatinya. Air matanya menggenang, namun dia segera mengusapnya dengan punggung tangan. Dia tidak boleh menangis. Dia harus bertemu Albert dan memberitahu berita itu. Namun, semakin dia memandangi jam dan kemacetan yang tampak tidak ada ujungnya, rasa takutnya semakin menjadi jeti. Dia benar-benar takut jika dia terlambat dan tidak bisa bertemu dengan Albert sebelum dia benar-benar pergi. Mobil, ayo dong bergerak cepat. Tiara berteriak frustasi, namun suaranya hanya ditelan oleh kebisingan lalu lintas. Gue harus bertemu Albert, harus. Tiara mengepalkan tangan dan menatap jalan di depannya dengan tatapan tegang. Dia tidak akan menyerah, dia harus melawan waktu untuk bertemu dengan Albert segera. Di ruang tunggu bandara, Albert masih berharap. Tiara pasti akan datang, dia yakin. Dia terus menatap pintu masuk, mengharapkan sosok yang diinginkannya muncul dari sana. Namun, setiap kali pintu terbuka, yang muncul bukanlah Tiara. Hatinya berdegup semakin kencang, dan harapannya mulai terkikis oleh waktu yang berjalan begitu cepat. Sementara itu, Tiara mencoba segala cara. Setelah beberapa kali gagal mencoba menembus kemacetan, dia memutuskan untuk mencoba jalan pintas. Dengan peta digital di teleponnya, dia mencoba menavigasi jalannya menuju bandara. Ia bermanuver dengan lincah, mencoba menghindari jalan-jalan yang padat. Semoga ini berhasil. Desah Tiara sambil menyalakan pengatur peta digitalnya. Matanya terus menatap layar, memantau rute yang harus dia tempuh menuju bandara. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia tahu, ini adalah pertarungan melawan waktu. Namun, seiring waktu berlalu, tampak bahwa usaha Tiara semakin sia-sia. Jalan pintas yang dia harapkan justru memperpanjang perjalanannya. Semakin dia mencoba bergerak cepat, semakin tampak bahwa waktu tidak berpihak padanya. Rasa frustrasi mulai menggerogoti hatinya. Dan harapan yang semula dia pegang erat mulai pudar. Kenapa malah semakin lama? Bisik Tiara sambil mengepalkan setir mobilnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia merasa gagal. Dia merasa tak berdaya. Namun, di balik rasa kecewa dan putus asa tersebut, ada tekad yang masih menyala. Dia harus bertemu dengan Albert dan memberitahu jika kedua orang tuanya sudah merestui hubungan mereka. Sabar, Tiara. Bisiknya pada diri sendiri. Lo harus sampai di bandara. Lo harus bertemu Albert. Harus. Kata-kata tersebut terus berulang dalam benaknya, seperti mantra yang memberinya kekuatan.
Mobilnya bergerak semakin cepat, menembus jalanan kota yang semakin sepi. Detik-detik berharga tersebut terbuang sia-sia di dalam kemacetan yang tidak kunjung reda. Tapi Tiara tak berhenti berjuang. Ia memacu mobilnya semakin kencang, dengan harapan yang masih tersisa di hatinya. Albert, tunggu, jangan pergi dulu. Ucapnya lembut. Seakan Albert bisa mendengarnya. Sebentar lagi pasti akan sampai. Akan sampai, Albert. Ucapannya berkali-kali. Tiara berusaha meyakinkan dirinya bahwa usahanya tidak akan sia-sia. Sayangnya, nasib bermain-main dengan Tiara. Ketika mobilnya berhenti di pintu masuk bandara, yang dia lihat adalah pesawat terbang tinggi di langit. Wajahnya langsung memucat, detak jantungnya seperti berhenti sejenak. Albert, bisiknya lemah. Tiara berlari secepat mungkin menuju ruang tunggu, menendang pintu dan mengabaikan suara riuh orang-orang di sekelilingnya. Harapannya sekarang hanyalah melihat Albert masih menunggu di bangku kosong tersebut. Tapi apa yang dia temukan? Hanyalah bangku kosong yang sebelumnya ditempati oleh Albert. Punggungnya terasa lemas dan Tiara terduduk di bangku itu, merasakan dinginnya lantai yang merayap ke tulang belulangnya. Sudah terlambat, gue gak bakal ketemu dia lagi. Gue gak bisa menjelaskan bahwa Papa sudah setuju dengan hubungan kami. Gumamnya pelan, seperti bisikan angin malam yang lembut. Air mata yang sejak tadi ditahannya mulai jatuh membasahi pipinya. Ia mengepalkan tangannya, mencoba menahan rasa sakit yang menjalar di dadanya. Gue gagal, dan gue gak bisa lagi melihatnya. Bisiknya lembut, lirih dan penuh penyesalan. Mata Tiara terus menatap langit-langit bandara yang tinggi, mencoba mencari jejak pesawat yang membawa Albert pergi. Tapi yang dia dapat hanyalah keheningan dan rasa dingin yang menusuk. Gue udah gagal mencegah Albert. Kata-kata tersebut terus berputar di kepalanya, seperti piringan hitam yang terus diputar tanpa henti. Tiara menutup matanya erat-erat, mencoba menenangkan diri. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Menyeka air matanya dengan punggung tangannya, dia berdiri dan menatap ke arah landasan pacu. Meski hatinya hancur dan rasanya ingin menangis terus tanpa henti, tapi Tiara tahu dia harus kuat. Dia harus melanjutkan hidupnya, meski tanpa Albert. Mungkin ini takdir gue sama Albert akhirnya. Bisiknya pelan, mencoba menguatkan hatinya sendiri. Semoga kita sama-sama bahagia dimanapun kita tinggal. Tiara berusaha tersenyum, meski rasanya sangat sulit. Sementara itu, di pesawat yang membawa Albert jauh dari Tiara, Albert menatap foto Tiara yang ada di dompetnya. Senyum manis Tiara di foto itu seolah memberinya kekuatan. Aku akan merindukanmu, Tiara. Bisik Albert dalam hati. Aku harap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Perjuangan cinta Tiara dan Albert sangat tidak mudah, dan banyak sekali lika-likunya. Namun keduanya telah sama-sama berusaha memperjuangkan cinta itu, mereka bisa merasakan cinta yang tulus. Meskipun pada akhirnya mereka harus terpisah. Semoga suatu saat keduanya bisa bertemu dan kembali bersama. Akhirnya dengan kakinya yang lemas, Tiara kembali pulang dengan membawa kesakitan di dadanya. Dunianya kini terasa runtuh. Tidak ada lagi orang yang mencintainya di sampingnya. Albert telah pergi membawa cintanya. And I pray, I believe in the better days.